Tergantung bagaimana penerimaan kita. Bila kamu meminumnya madu, artinya kalau kamu terima, kamu anggap sebagai madu yang kamu minum, maka yang terasa juga manisnya madu. Bila yang kamu minum adalah susu, artinya musibah itu kamu terima adalah seperti halnya susu yang kamu minum, maka yang kamu rasakan pun juga rasa susu. Dan bila yang kamu minum adalah paria itu jenis labu yang rasanya pahit, putrawali, maka kamu juga akan merasakan rasa paria. Artinya kalau kamu menghadapi dengan menganggap itu adalah sesuatu yang pahit yang kamu minum, maka yang terasa oleh lidahmu pun juga rasa pahit. Oleh karena itu, wahai saudaraku, minumlah yang manis. Kalau ternyata hakikatnya satu dan itu bisa bermacam-macam rasa, maka lebih baik minumlah yang manis. Kan enak nanti kalau yang manis. Jangan kamu minum yang buruk. Maka terimalah dengan kebaikan-kebaikan terus itu, sehingga kamu juga akan merasakan kebaikan. Itu maksud dari apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Arabi. Wallahu a'lam, monggo sing badhe tanglet. Ilmu dan amal hanya digunakan untuk membentuk hati agar berserah diri kepada Allah. Maksud ilmu di sini kan ada ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu yang lain, atau beberapa masih banyak lagi ilmu. Maksud yang bisa membentuk hati agar berserah diri ini ilmu secara keseluruhan atau ilmu tertentu atau ilmu apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pelajaran atau bab ke-8 jalan memperoleh makrifat ini, ternyata setelah mendengarkan beberapa keterangan tadi, makrifat tidak bisa diperoleh dengan jalan belajar atau dari guru, melainkan hanya pemberian Allah. Berarti apa seperti itu? Terima kasih. Artinya ilmu yang bisa mengantar kita kepada kebersihan hati itu memang ilmu yang spesifik, yang lebih khusus adalah ilmu yang arahnya ke sana, ya ilmu tasawuf itu. Itu arah ada yang memang langsung khusus membicarakan tentang itu. Tapi ilmu-ilmu yang lain juga bisa seperti itu. Karena sebenarnya antara fan-fan ilmu itu berkaitan, akan bertalian. Justru ketika dia memiliki kelengkapan, dia akan mudah menyerap. Jadi bisa betul-betul paham. Itu kalau dia kelengkapannya lebih baik. Jadi seperti orang mendalami ilmu tasawuf, itu kalau dia hanya langsung belum masuk di ilmu tasawuf, ini bisa jadi dia trader dalam ilmu syariatnya, sehingga karena trader dalam ilmu syariatnya, dia bisa jadi rusak di dalam sisi syariat. Maka apa yang didapat justru akan bahaya. Itu kan ada ikatan juga dan seterusnya. Makanya ilmu-ilmu yang lain juga bisa menopang ke sana. Tentang besar kecilnya ya tergantung dari pemahaman kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ilmu dan amal itu memang tidak bisa mengantarkan seseorang untuk menuju ma'rifat. Itu memang betul seperti itu. Karena sekali lagi, ma'rifat
iman, Islam, itu semua anugerah Allah, hidayah Allah. Nah, siapa yang memperoleh hidayah itu? Ya, siapa yang dikehendaki oleh Allah, bukan karena ilmunya. Makanya banyak orang yang ingkar kepada Allah, padahal dia banyak ilmunya, orangnya pandai-pandai. Makanya tetap tidak bisa iman kepada Allah. Itu satu bukti bahwa itu adalah murni anugerah Allah, bukan karena keilmuan. Ampun, aktifah. Sampun, berarti untuk menuju bisa berserah diri secara utuh, akumulasi dari beberapa ilmu. Oke. Tapi lebih khusus ilmu yang berkaitan dengan hati itu tadi, itu yang lebih khusus. Oke. Yang lebih khusus, yang lebih pokok di sisi itunya. Seperti kalau kitab-kitabnya bisa kita lihat, kitab Ihya, kitab yang agak kecil lagi Kifayatul Atqiyah, atau yang lebih dasar lagi Bidayatul Hidayah. Nah, seperti itu ilmu-ilmu itu yang nanti mengantar ke sana untuk kebersihan hati. Yang kemarin Tasik. Oke, monggo. Orang tanpa riyadhah tidak akan makrifat kepada Allah. Dalam arti menika napa ngeten tanpa kita niki latihan maksudipun niku padahal latihan yang menuju alat untuk makrifat kepada Allah. Napa intinya napa ngoten niku Gus? Intine maksudnya. Betul. Amal itu tidak mengantar dia ke makrifat. Jadi ngeten. Orang yang makrifat kepada Allah itu hatinya bersih. Hatinya bersih. Itu yang disimbolkan dengan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah. Itu makanya hati ini disucikan dulu. Nah, itu harus bersih ketika bisa untuk layak menghadap kepada Allah. Tapi bukan setiap yang bersih pasti akan bertemu dengan Allah. Itu. Lah, riyadhah tadi itu adalah upaya untuk bagaimana hati itu menjadi bersih. Jadi amal kita itu untuk mempersiapkan diri kita. Gampangannya ngoten. Atau sederhananya kita pahami seperti itu. Amal atau riyadhah itu adalah usaha untuk mempersiapkan diri kita menuju pada kelayakan. Kalau sudah layak, belum pasti itu nanti akan lolos. Kabun. Enten malih. Ampun, cekap. Niki jamnya tak putih kok beneran ini. Biasanya enek jam mawon kelewat setengah jam, kelewat 10 menit. Iso kelewat sak jam nih. Soal nomor 115. Soal nomor 115 halaman 44. Pertanyaan, apakah bisa dibenarkan orang yang menunda pembagian zakat karena beralasan bahwa penerima masih memiliki stok dari zakat sebelumnya, artinya dia belum butuh, dengan bertendensi pada ayat wa atu haqqahu yauma hasadih al-ayat. Jawaban, ketika sudah ada kesempatan untuk pelaksanaan zakat selain zakat fitrah, maka harus segera dikerjakan. Jadi ini sempat. Jadi ketika sudah syarat-syarat wajib sudah terpenuhi dan sudah sempat untuk memberikan, harus segera diberikan. Karenanya
penundaan pelaksanaan tanpa ada alasan yang benar akan berakibat dosa. Kecuali kalau dia menunda itu ada alasan. Ditunda itu karena orang yang berhak belum ada waktu itu. Akhirnya ditunda menunggu sampai yang berhak menerima ada. Itu berarti penundaan ada alasan, boleh, tidak dosa kalau seperti itu. Tapi kalau yang berhak menerima orangnya ada, hartanya sudah ada, sudah bisa diberikan, tapi tetap dia tunda, ini akan berakibat dosa. Dan sewaktu di samping itu, sewaktu ada kerusakan, maka harus bertanggung jawab menggantinya. Kalau ada yang rusak, maka harus diganti rugi kerusakan itu. Sedangkan ayat tersebut tidak dapat dijadikan tendensi dalam masalah ini. Jadi kita menunda dengan alasan ayat tadi tidak bisa, tidak boleh. Keterangan dari kitab Tuhfatul Muhtaj. Tajibu az-zakatu ay ada'uha 'alal fawri ba'dal hauli li hajatil mustahiqina ilaiha idza tamakkana wa illa kana taklifu bil muhal fa in akhara asima wa dhamina in tarifa kama yati. Disebutkan di sini wajib zakat artinya melaksanakan zakat dengan segera setelah ada haul. Alasannya adalah karena orang yang berhak itu sudah butuh. Demikian ini harus segera dilaksanakan ketika memungkinkan, ketika sudah mungkin untuk dilaksanakan. Kalau ini tidak mungkin, ini berarti termasuk dalam kategori taklif bil muhal, memberi beban sesuatu yang muhal, memberi beban kepada hamba untuk mengerjakan sesuatu yang muhal untuk bisa dikerjakan. Makanya ini artinya berarti kalau memang tidak memungkinkan, ya berarti tidak harus segera. Nah, ketika dia harus segera melaksanakan zakat ini, apabila dia menunda pelaksanaannya, maka dia dosa, asimah, dan bertanggung jawab apabila ada kerusakan, seperti keterangan yang akan disebutkan nanti. Naam, in akhara lintidhari qaribin au jarin au ahwaja au aslaha au li talabil afdali min tafriqatihi bi nafsi au tafriqatil imam au li tarawih inda syakki fi istihqaqil hadiri walam yastadda dararul hadirin lam yaksam lakinnahu yatmanuhu in tarifa. Memang dia berdosa kalau mau menunda pelaksanaan. Tetapi apabila dia menunda pelaksanaan zakat ini, alasannya karena menunggu kerabat yang akan menerima zakat, atau menunggu tetangga yang akan menerima zakat, atau menunggu orang yang lebih butuh, atau menunggu orang yang lebih layak, atau karena mencari yang kondisi yang lebih baik antara dia membagikan sendiri atau dibagikan lewat amil, atau karena untuk menghilangkan keraguan tentang orang yang berhak, yang hadir, yang akan menerima zakat ini, apakah benar-benar berhak atau tidak, menunggu hilangnya keraguan itu. Sementara orang-orang yang hadir, yang ada dari orang-orang yang berhak menerima zakat itu semuanya belum terpaksa betul. Kalau memang dia terpaksa betul, maka tetap harus segera dibagikan kepada mereka. Nah, berarti kalau penundaan dengan alasan ini tadi lam yaksam, dia tidak berdosa. Tapi walaupun dia tidak berdosa, setiap ada kerusakan tetap harus bertanggung jawab menggantinya. Wa marra annal fitrata tajibu bima marra wa tatawassa'u ila akhir yaumil aid. Dalam jawaban tadi disebutkan
mengecualikan zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini pelaksanaannya ada waktu-waktunya sudah. Maka yang penting di waktu-waktu itu. Waktunya adalah mulai dari terbenamnya matahari malam hari raya itu sampai pada imam naik ke mimbar untuk berkhutbah. Sampai pada pelaksanaan sholat Id, itu berakhirnya. Itu waktu yang baik, waktu pelaksanaan. Nah, setelah pelaksanaan sholat Id tetap boleh dikerjakan dan ini tetap ada, tapi sudah tidak baik sampai pada akhir tanggal 1 itu. Ketika sudah masuk pada malam hari kedua, berarti waktu pelaksanaan zakat fitrah habis. Kalau dilaksanakan tanggal 2-nya atau malam tanggal 2, berarti itu sudah qadha, berarti dia dosa. Itu kalau zakat fitrah. Maka tadi di dalam jawaban dibedakan antara zakat fitrah dengan zakat mal. Qalu lintidhari qaribin. Nah, alasan-alasan yang tadi menunda karena menunggu kerabat itu walam yakun hunaka man yatadarraru bil ju'i awil uryi wa illa fayahrumu at-takhir mutlaqan. Jadi dia boleh, itu alasan yang bisa menghapus dosanya ketika menunda pelaksanaan zakat karena alasan menunggu kerabat. Nah, ini bisa menjadi alasan dia boleh menunda pelaksanaan zakat ketika orang yang ada, orang lain yang berhak menerima zakat yang ada di situ ini tidak benar-benar sudah dalam kondisi kelaparan, atau tidak orang yang sudah hampir telanjang karena tidak punya pakaian. Kalau dalam kondisi seperti ini, dia tidak boleh mutlak, tidak boleh menunda, langsung harus diberikan kepada mereka. Karena tadi menunggu kerabat, menunggu tetangga, itu adalah sisi keutamaan saja. Sementara ini sisi kewajiban. Karena juga keselamatan nyawa juga. Qalu alam yastadda dararul hadirin yang bagi ruju'uhu li jami'i ma dzukira. Wa yusaddaqul fuqara'u fi da'wahum ay syiddatit tadarruri binahwil ju' malam tadulla qarinatun ala kadibihim. Jadi tadi kalau memang dia boleh menunda dengan menunggu kerabat dan tetangga dan seterusnya tadi, itu kalau memang orang-orang yang berhak yang lain yang hadir di situ ini sudah belum dalam kondisi yang sangat terpaksa. Tapi kalau sudah dalam kondisi yang terpaksa, maka harus diberikan kepada mereka. Nah, terus di sini di antara mereka bisa jadi itu adalah orang-orang fakir. Orang fakir yang di situ dia kebutuhannya sudah sangat mendesak. Maka untuk orang yang kafir, orang yang fakir, ya, yang sudah mengaku dia sudah sangat kelaparan, ini kalau mengaku seperti itu, maka dia bisa dibenarkan. Pengakuannya itu bisa dibenarkan selama tidak ada korina kalau memang dia itu bohong. Jadi langsung bisa terima. Ya seperti juga amil, seperti juga orang yang akan mengeluarkan zakat. Tentang orang yang ini berhak menerima zakat apa enggak. Kalau orang itu mengaku, ya saya berhak menerima zakat karena saya termasuk fakir, kita tidak perlu untuk menyumpah. Kamu berani sumpah karena betul-betul fakir, tidak perlu, langsung bisa kita terima dan boleh langsung kita terima walaupun dia hanya pengakuan saja. Kok ternyata pada akhirnya dia itu ternyata bohong dalam pengakuannya itu sudah nanti akibat dia yang akan nanggung. Jadi bagi yang memberi sudah cukup, ada pengakuan seperti itu sudah cukup. Itu keterangan pertama. Kemudian kitab dalam kitab Nihayatul Muhtaj ini keterangannya juga sama. Poinnya di sini, falau hadara ba'du mustahiqi haduna ba'di
falikullin hukmuhu hatta law talifal mal domina hissatahu walahu, nih pokoknya, walau takhiru halin tidori ahwaja au aslaha au qaribin au jarin li'annahu takhirun li gharadin dhahirin wa huwa hiyazatul fadilah wa kadza liyatarawwa haitsu taraddada fi istihqaqil hadirin wa yatmanu in tarifa al mal fi muddatit takhir li husulil imkan wa innama akhara li gharadin nafsihi fayataqayyadu jawazu bi syarti salamatil aqibah walau tadarrara hadiru bil ju' harmat takhir mutlaqan idda daf'u dararihi fardun wala yajuzu takuhu li hiyazati fadilatin. Sama dengan alat penjelasan tadi, artinya orang itu boleh mengakhirkan menunda pelaksanaan zakat karena menunggu orang yang lebih butuh, menunggu orang yang lebih layak, menunggu kerabat atau menunggu tetangga. Karena dia penundaannya ini ada alasan yang jelas. Ada alasan yang jelas, yaitu karena dia ingin memperoleh keutamaan, ingin mendapat keutamaan. Karena memberi kepada kerabat itu memberi pada tetangga itu keutamaan. Membeli kepada orang yang solih itu keutamaan juga. Maka berarti tujuan dia menunda ini karena ingin agar dia mengeluarkan zakat ini betul-betul mendapat fadilah, keutamaan. Makanya di sini ada poin. Kalau memang nanti orang-orang yang ada selain dari yang ditunggu itu, yang ada itu sudah terbentur dengan keadaan yang darurat, yaitu karena sudah sangat lapar misalnya, maka dia tidak boleh menunda untuk menunggu mereka. Berarti langsung harus diberikan kepada yang ada itu. Kenapa begitu? Sebab menolak bahaya orang lain itu wajib. Menghindarkan orang lain dari bahaya itu wajib. Sementara menunggu datangnya orang yang kita tunggu-tunggu tadi, kerabat, tetangga atau orang yang solih, itu adalah hanya untuk memperoleh keutamaan. Tentu saja yang harus diutamakan adalah kewajiban. Memperoleh keutamaan ini kan kesunatan, makanya didahulukan kewajibannya dahulu. Selanjutnya pemahaman ayat tadi, wa atu haqqahu yauma hasadi. Ayat ini sebagian ulama mengatakan hadza amrun minallah bi'ita is-shadaqah al-mafruḍah minas samri wal habbi. Sebagian ulama berpendapat ayat ini adalah perintah dari Allah untuk melaksanakan sedekah fardu, zakat, yaitu dari buah-buahan dan dari biji-bijian. Nah, yang hasil panenan dari buah-buahan ataupun dari biji-bijian. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain, wa qala akharun bal dzalika haqqun aujabahullah fi amwali ahlil ambal ghairu shadaqah al mafruḍah. Ulama lain berpendapat ayat itu adalah menjelaskan tentang hak yang diwajibkan Allah atas harta orang-orang yang memiliki harta itu, dan itu sudah selain daripada zakat yang wajib, sedekah yang wajib. Selain itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, wa qala akharun kana hadza syai'an amara Allah bihi al-mu'minin qabla an tufrada 'alaihimus shadaqah al-mu'aqqatah thumma nasakhathu shadaqatul ma'lumah fala fardhu fi malin ka'inam ma kana zar'an kana aw gharsan illa shadaqah allati faradaha Allahu fihi. Ulama lain berpendapat ayat ini adalah sesuatu yang diperintahkan Allah untuk orang-orang mukmin sebelum ada perintah kewajiban zakat yang ada ketentuan waktu itu. Tapi kemudian setelah datangnya perintah zakat, maka itu disalin kefarduannya. Jadi
berarti hukum yang termuat di dalam ayat wa'atu haqqahu yauma hasadi itu hukumnya disalin, tapi bacaannya tetap ada. Ini menurut pendapat yang ini. Nah, di antara pendapat-pendapat itu wa aulal aqwal fi dzalika indi bis-shawab qaulu man qala kana dzalika fardhun faradahu Allahu 'alal mu'minin fi ta'amihim wa thimarihim allati tukhrijuha zuru'uhum wa hurusuhum thumma nasakhahu Allahu bis-shadaqatil mafruḍah. Nah, di antara tiga pendapat itu menurut Syekh Tobari, Imam Tobari, menurutku yang benar di antara tiga pendapat itu adalah pendapat yang mengatakan awalnya itu adalah perintah wajib untuk mengeluarkan harta dari hasil panen buah-buahnya atau biji-bijiannya. Tapi kemudian kewajiban itu disalin dengan perintah wajibnya sedekah atau perintah wajibnya zakat. Itu berarti pendapat yang ketiga tadi. Ini yang ditarjih oleh Imam Tobari ini. Niku pengertian ayat. Berarti dari pengertian ayat tadi tidak ada satupun keterangan yang mengarahkan bahwa ayat itu dijadikan alasan melegalkan penundaan pelaksanaan zakat. Tidak ada yang mengarah ke sana. Tapi itu adalah bentuk perintah lain, bukan beralasan seperti itu. Makanya jawaban tadi disampaikan, ayat itu tidak bisa dijadikan tendensi untuk menunda pelaksanaan zakat. Jaminan setengah sosok lewat nanti kelewatan jami lah. Kalau buka 2-3 pertanyaan. Nah, enten monggo. Nek mboten nggih ditutup. Enten mboten? Ampun, Kak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi dados tambahan ilmu kita sedaya dan mugi tansah dipun paringi hidayah Allah, tetap saged istiqomah, saged meningkataken kualitas ibadah kita hingga akhiripun dadosaken bejo kita wonten donya ngantos akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Kathah kiranipun, kathah bapakipun yen agungipun papunten. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma yassir lana ma ta'assara alaina min umurina umril akhirah. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina wa talamidina min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi talamidina, Allahumma barik lana fi mahadina hadza bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu Muhammadun nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan salihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yasma'. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasluh maqtana sa'i imanana wa la tusallit 'alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsani hal bihaulika wa quwwatika ya 'azz ya muta'al. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. White Hill Beatmaker.